pemeriksaan neuromuskular pada anak. Di sini saya akan memeriksa tonus refleks tendon ekstremitas superior, melakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk palu tendon di otot bicep brachii pada kedua lengan. Saya melakukannya di lengan kanan dan lengan kirinya. Kemudian pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas inferior, melakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk palu refleks di tendon Achilles atau patella. Kemudian pada bayi, pemeriksaan tes kontraksi, bayi ditidurkan dan posisi supinasi. Kemudian pemeriksaan memegang kedua tangan bayi dan pada pergelangan tangan secara perlahan akan ditarik pada posisi duduk. Kemudian pemeriksaan supins ventral, yaitu bayi ditidurkan posisi pronasi, kemudian telapak tangan pemeriksa menyangga badan bayi di area dada. Baik, kemudian pemeriksaan refleks patologis, yaitu pemeriksaan refleks Babinski, yaitu gores sisi pelantar kaki dengan jarum tumpul palu refleks, tumit sepanjang kurva latar hingga metatarsal. Kemudian positif bila ekstensi ibu jari kaki, gerakan seperti kipas atau pada jari-jari yang lain. Kemudian pemeriksaan refleks primitif atau refleks Moro, yaitu bayi secara mendadak dijatuhkan dengan posisi 10-15 derajat, positif jika bayi itu tangannya ekstensi, lengan tangan terbuka, diikuti fleksi dan aduksi dengan gerakan tungkai bukan merupakan bagian khas dari refleks Moro. Kemudian refleks isap dibutuhkan dengan mengusap bibir, isapan pada bibir menghasilkan refleks mencucu berupa gerakan mulut pada area stimulus. Kemudian refleks tonik leher dibangkitkan dengan membelokkan kepala bayi berbaring terlentang secara cepat ke satu sisi yang mengakibatkan ekstensi lengan pada tungkai pada sisi di mana wajah diputar atau dengan gerakan sisi yang berlawanan. Kemudian refleks withdrawal, yaitu dilakukan dengan merangsang telapak kaki bayi dengan jarum tumpul palu. Kemudian jika fleksi tungkai yang dirangsang kadang diikuti dengan ekstensi tungkai kontralateral. Kemudian meluruskan leher, rotasi badan searah putaran kepala. Kemudian refleks landau, yaitu mengangkat anak dalam posisi tengkurap dengan tangan memeriksa di bawah perut. Kemudian respon normal berupa ekstensi kepala, panggul dan badan, timbul keadaan defleksi. Kemudian refleks parasut, bayi ditopang pada posisi tengkurap, kemudian biar nada dijatuhkan serupa terjun dalam jarak pendek. Refleks ditanyakan positif bila kedua tangan bayi diluruskan sesuai seluruh jari dikembangkan. Kemudian refleks menapak, bayi ditegakkan dengan badan condong ke depan sehingga tapak kaki menyentuh permukaan datar. Kemudian refleks meningeal, yaitu kaku duduk, tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien dari sedang baring, kemudian tekuk kepala hingga menyentuh dagu, dada dan menyentuh dagu. Kemudian Knickshine, yaitu penderita baring, salah satu pahanya difleksikan membuat sudut 90 derajat lalu ditungkai di extension di persenian lutut, sehingga ekstensi dilakukan sampai lutut 130. Kemudian Brudzinski, yaitu Brudzinski Knickshine, yaitu tangan tangan ditempatkan di bawah kepala yang sedang baring, tekuk kepala sampai dagu mencapai dada. Tangan yang satu lagi sebaiknya ditemukan pada dada pasien untuk mencegah mengangkatnya badan. Positif jika terdapat fleksi pada kedua tungkai. Kemudian Brudzinski 2, pasien yang sedang baring, satu tungkai difleksikan pada persendian panggul, satu lainnya berada pada keadaan ekstensi lurus. Positif jika tungkai yang satunya ikut pula terfleksi. Kemudian Brudzinski 3, yaitu dengan tanda Brudzinski 3 bila refleks involuntar ekstremitas superior, lengan tangan fleksi. Dan untuk Brudzinski 4, tekan simplicis osis pubis, tanda Brudzinski bila terjadi voluntar di ekstremitas inferior kaki. Baik, di sini untuk refleks neurologi pada anak ibu normal karena tidak ada kelainan meningeal, tidak ada refleks, kemudian pemeriksaan refleks primitifnya juga normal, kemudian refleks patologisnya juga tidak ada. Baik, pemeriksaan kepala juga
normal, neuromuskulernya juga normal. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Terima kasih.